Apakah menyewa konsultan itu pemborosan? Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Baik. Semoga sehat selalu Pak. Sehat. Pak, terkait dengan konsultan Pak, apakah menyewa konsultan itu Pak, budget yang dikeluarkan terlalu besar gitu Pak? Maksudnya bertambah gitu? Iya gitu Pak. Oke. Kebanyakan orang berpikiran seperti itu, Mas Yuki. Menyewa konsultan berarti ada pos tambahan untuk membayar konsultan. Menyewa konsultan mungkin nanti ada program-program tambahan yang dilakukan oleh konsultan. Konsultan melakukan evaluasi begini sehingga memunculkan program begini sehingga akhirnya pembiayaan itu menjadi membengkak. Itu yang dikhawatirkan oleh para kandidat, para klien ini ketika mereka menyewa konsultan. Mereka selalu mengatakan, sudahlah ngapain nyewa konsultan, extra cost. Itu siapa itu? Si Yuki, konsultan, mau minta berapa, bayar berapa dia? 1 miliar bang, 1 miliar enak aja, 1 miliar saya bisa beli sekian ribu banner, saya bisa beli sekian spanduk. Itu orang-orang udah bisa lihat foto-foto saya itu. Udah tak usah, nggak perlu kita bayar-bayar Yuki itu, 1 miliar, enak amat, lebih baik kita bikin alat peraga aja. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang keliru, kesalahkaprahan para kandidat atau kesalahkaprahan orang-orang di sekitarnya yang menganggap bahwa konsultan itu adalah extra cost. Mereka harus menyediakan dana tambahan untuk membayar. Padahal sebenarnya yang terjadi, kalaupun misalnya konsultan itu mengevaluasi program, kemudian ada program tambahan, sehingga tadinya kandidat itu menyiapkan dana 15 miliar misalnya, kemudian hasil evaluasi konsultan program itu akhirnya membengkak menjadi 18, itu sebenarnya adalah selisih 3 miliar itu untuk menjamin kemenangan yang lebih besar bagi klien itu. Jadi kalau cuma 15 miliar, kemungkinan besar kamu kalah. Tapi kalau 18 miliar, kamu kemungkinan besar menang. Nah, mereka menganggap bahwa enggak, ini kan bisa dikerjain oleh si A, ini bisa dikerjain oleh si B. Jadi kita bisa tekan anggaran itu di sini, tekan anggaran itu di sini, tekan anggaran itu di sini. Mereka tidak menyadari bahwa penekanan anggaran itu berimbas kepada dampak persepsi khalayak untuk memilih mereka, karena program-programnya tidak terintegrasi, tidak saling menunjang satu sama lain. Dan ada bolong-bolong di situ. Nah, misalnya Mas Yuki ada waktu kampanye 10 bulan misalnya. Mas Yuki mengatakan 3 bulan pertama nanti akan kita tebar di sini. Tenang aja, nanti di bulan ke-7 baru kita mulai lagi. Ini hasil evaluasi apa? Kalau hanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan insting, bukan berdasarkan survei dari karakteristik masyarakat di situ, ini berbahaya langkah-langkah seperti ini. Nah, kandidat itu seringkali dia menganggap bahwa dengan 15 miliar dia cukup, gara-gara Mas Yuki meminta jadi konsultan, terjadi evaluasi program menjadi 18, menganggap bahwa waduh membengkak lagi nih, padahal 15 dia peluang menangnya kecil, 18 peluang menangnya besar. Belum lagi nanti Mas Yuki meminta tambahan sebagai fee konsultan, bisa 1 miliar, bisa 2 miliar, bisa 3 miliar atau lebih. Nah, kandidat langsung panik, langsung mengatakan, gila, itu udah tambah 3 miliar, tambah lagi mungkin dia nanti 2 miliar lagi untuk fee dia, jadi abang ini bisa nambah 5 miliar. Padahal yang namanya fee untuk konsultan itu adalah biaya yang diambil dari 18 ini. Nah, dari 18 ini itu tugas konsultan, nanti dia akan memeriksa sehingga yang harusnya keluar 18 dia bisa turunkan sehingga ada pos-pos yang efektif, tidak jadi besar jadi 18. Ya mungkin penurunannya tidak sedramatis jadi 15 miliar lagi atau 14 miliar, mungkin ya menurunnya 16 atau 16,5. Jadi ada margin 1,5 miliar di situ untuk membayar Mas Yuki sebagai konsultan, artinya cuma 1,5 miliar. Kalau Mas Yuki minta 2,5 miliar fee-nya, berarti extra cost yang harus dibayarkan oleh kandidat itu hanya 1 miliar. Nah, cuma memang kalau mengatakan hanya 1 miliar itu kita melihatnya ini jaminan kemenangan. Ini
konsultan akan bekerja secara sungguh-sungguh dan serius. Tapi di pihak kandidat bisa saja dia berpikirnya berbeda, Mas Yuki. Dia mengatakan bahwa ya itu tadi, lebih baik kita cetak banner, cetak APK dan lain sebagainya, kalender atau apa. Nah, kalau pembandingannya seperti itu tanpa dia menyadari bahwa melakukan kampanye politik, melakukan pertarungan pilkada itu bukan sekedar frekuensi, tabur-tabur arak peraga, tabur-tabur uang, tapi juga butuh pekerjaan intelektual di sana. Dia harus menyadari bahwa dia harus menghargai biaya-biaya intelektual ini dengan menyewa konsultan yang benar. Nah, masalahnya mereka selalu melakukan pengiritan, tapi kalau untuk alat peraga, memberi bantuan ke masyarakat, mereka ringan-ringan karena mereka menganggap bahwa si A yang akan memilih saya, si B yang akan memilih saya, si C yang akan memilih saya, bukan Mas Yuki sebagai konsultan yang akan memilih saya. Jadi lebih baik saya memberi bantuan kepada si A, si B, si C sebagai konstituen saya. Dia lupa bahwa Mas Yuki sebagai konsultan bisa mempengaruhi si D, si E, si F, si G, H, I, J dan seterusnya. Kandidat tidak melihat itu. Mungkin Mas Yuki biaya buat si A, si B, si C misalnya 1.000, 3.000. Saya kasih ke Mas Yuki 3.000. Si A, si B, si C tidak dapat apa-apa. Tapi Mas Yuki dengan kemampuan intelektual itu bisa membuat program sehingga bagaimana si A, si B, si C mengeluarkan uang ekstra 1.000 saja untuk 3 orang ini bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh para klien dan orang-orang di sekitar kandidat itu, Mas Yuki. Pak, teman-teman Citra Indonesia pengen tahu nih Pak, apakah seorang konsultan itu Pak, ketika bertemu dengan klien dalam hal ini kandidat, udah berbicara dengan anggaran terkait dengan suksesi pencalonan seorang kandidat, apakah itu udah termasuk dengan biaya belanja parpol gitu Pak bagi seorang konsultan itu Pak? Biasanya Citra Indonesia memisahkan biaya belanja parpol, Mas Yuki. Yang dimaksud dengan biaya belanja parpol itu kan untuk mendapat rekomendasi dari parpol sehingga mereka bisa menghimpun koalisi menjadi satu tiket, menjadi satu perahu untuk menghantarkan mereka ke pencalonan. Biasanya Citra Indonesia memisahkan biaya itu karena tidak mau terjadi tumpang tindih pertanggungjawabannya. Tapi kalau misalnya klien memang betul-betul tidak mau menghandle urusan belanja parpol ini, Citra Indonesia juga siap untuk memfasilitasi dan mengamankan tiket-tiket itu untuk kepentingan kandidat. Karena bukan apa-apa, kenapa kita menolak untuk mengurusi biaya parpol? Karena ini sifatnya sangat subjektif, Mas Yuki. Tergantung hubungan kandidat itu dengan tokoh-tokoh parpol, tergantung sejarah pertemanan mereka selama ini, tergantung bagaimana tokoh parpol atau kandidat kita dinilai oleh tokoh parpol itu punya peluang menang atau tidak, bagaimana tokoh parpol menilai kandidat kita itu punya sikap yang friendly, yang baik, yang welcome dengan parpol itu atau tidak, latar belakang aliran parpolnya cocok tidak dengan latar belakang kandidat, macam-macam yang dinilai. Nah, saya rasa itu akan lebih indah apabila kandidat sendiri yang mau memperjuangkan belanja parpol itu. Kita hanya mendorong, kita akan memfasilitasi bagaimana kandidat bisa direspon dengan baik dengan ketua umum parpol di Jakarta. Itu yang akan kita lakukan. Tapi kalau memang itu mau diserahkan kepada kita semua, itu juga nggak masalah. Tentu pos untuk belanja parpol itu harus disiapkan dan jumlahnya itu relatif dan subjektif, tergantung dari histori belanja parpol di daerah itu. Karena ada wilayah yang belanja parpolnya sangat murah, ada daerah yang belanja parpolnya gila-gilaan dan sampai tidak masuk akal, begitu Mas Yuki. Pak, konsultan politik Pak dari Citra Indonesia Pak, Pak Yanto sendiri Pak, kedepannya Pak, kalau seandainya seorang kandidat Pak ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun Pilpres ke depan 2024 ini Pak, kalau menurut range budget Pak, kisaran berapa Pak kalau Bapak bisa utak-atik biaya itu Pak, untuk biar nggak ada ke depan hari bahwa konsultan itu pemborosan gitu Pak? Ya, yang pasti kalau ditanya berapa biaya itu, kita harus datang dulu, kita harus survei dan kita harus observasi. Nah, biasanya kandidat itu mulai
malas atau mulai kebat-kebit, waduh ngundang Citra Indonesia mungkin 3 orang 4 orang, tiket pesawat, penginapan belum tentu juga jadi, nanti biayanya ternyata penghitungan anggarannya tinggi. Sayang kita sudah keluar uang, mungkin bisa sekali ngundang kita bisa 40 juta sampai 60 juta Mas Yuki, 3 orang 4 orang berangkat ke daerah itu. Nah, memang kalau tidak ada kebesaran hati dari klien untuk mengeluarkan biaya-biaya ekstra seperti ini demi menjamin kemenangan buat dia, itu akan sulit. Nah, kalau mau menghitung-hitung kasar seperti saya katakan, berapa sih biaya yang diperlukan oleh seorang kandidat untuk memenangkan dirinya dalam pilkada di wilayah itu? Sederhana saja, kalikan saja jumlah pemilih. Jadi data pemilih itu jumlahnya berapa? Misalnya di daerah itu ternyata jumlah pemilihnya 100.000, kali saja 65.000. Nah, di situ bisa ketemu angkanya, gitu kan? Nah, jadi sekitar berapa itu? 6,5 miliar kalau nggak salah, 100.000 dengan 65.000, iya, 6,5 miliar. Nah, kalau dia mau lebih dikurangi biaya itu, gitu, lebih turun dari itu, jadi kita harus cek variabel-variabelnya. Memang sih selama ini pengalaman Citra Indonesia, ujung-ujungnya biaya itu ketemu sekitar 55.000 per mata pilih, gitu. Rata-rata seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa 50.000, bisa 60.000. Tapi untuk amannya dalam negosiasi awal, mau tahu biayanya berapa, hitung aja 65. Itu hitungan tinggi lah, margin tinggi yang di atas, sehingga ketika ketemu kita juga dia nggak kaget-kaget. Jangan bilang, waduh mahal, ini kenapa, nanti kita jelaskan. Tapi kalau misalnya mengundang kita, estimasi dia adalah cuma 30.000 per mata pilih, kan terlalu jomplang Mas Yuki. Dia akhirnya bisa menganggap bahwa kita kemahalan dan menganggap kita tidak realistis, dan menganggap nggak perlu juga dia akhirnya menyewa konsultan mahal-mahal, dan akhirnya dia melakukan pengiritan yang sebenarnya dari awal peluang menangnya itu rendah karena anggaran yang dia siapkan itu tidak mencukupi untuk bertarung menuju kemenangan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kandidat seperti itu Pak, langsung percaya full kepada konsultan, langsung negosiasi kepada konsultan. Ada Pak kandidat yang seperti itu Pak? Ada, dan jumlahnya biasanya sepertiga dari jumlah total kandidat-kandidat yang maju itu. Dan biasanya mereka itu dari kalangan pengusaha, kemudian pikiran mereka lebih rasional, kemudian mereka memang punya tekad untuk menang. Jadi bukan orang yang cuma senang hore-hore dapat tepuk tangan, menang kalah yang penting saya sudah eksis. Ada juga Mas Yuki yang seperti itu, gitu. Tapi memang orang-orang yang rasional yang membelanjakan uangnya dengan langkah-langkah yang ilmiah seperti itu. Ada, dan itu lumayan banyak dan bisa kita harapkan. Jadi wajar kalau Citra Indonesia dari awal langsung paham gitu, ini orang sebenarnya cuma mau main-main atau tidak, orang ini hanya cuma sekedar pengen membanding-bandingkan atau tidak, atau orang ini benar-benar mau menang. Kita paham dari komunikasi pertama aja, kita tahu isi kantongnya aja kita bisa tahu. Sukses selalu Pak buat Citra Indonesia. Semoga pembahasan kali ini tentang image bahwa konsultan pemborosan itu tidak terbukti sama sekali. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini. Apakah konsultan itu pemborosan? Teman-teman Citra Indonesia tetap pantengin terus di channel kami di konsultanpolitik.com. Like, comment, and share.